Hari ini mari kita akan melandasi diri dengan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 77. Mazmur 77 ayat 12 dan 13. Kita akan membaca bersama-sama akan ayat ini. Kita baca bersama 2, 3. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya, saudaraku yang terkasih, setiap orang, saya mau katakan pasti pernah menghadapi yang namanya krisis di dalam hidup. Entah itu krisis rohani, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kepercayaan diri, dan banyak lagi krisis yang bisa melanda kita sebagai manusia. Berbicara tentang krisis, entahkah dia orang percaya, ateis, muda, tua, kaya, miskin, berani berkata kulitnya sawo mateng atau putih. Semua kita pasti melewati yang namanya krisis di dalam hidup ini. Ketika negeri kita dilanda krisis ekonomi nasional, yaitu pada tahun 1998, di mana naiknya kurs dolar dan juga rupiah yang drastis pada waktu itu. Ditambah lagi dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Nah, saat itulah kata krisis gencar mencuat. Krisis, siapa yang gak pernah mengalami? Dan bisa saja saya katakan saat ini saudara juga sedang alami krisis itu. Saudara, baru-baru ini saya mengalami krisis. Yaitu krisis kesehatan. Nah, orang bilang gampang, obatnya tidur. Tapi saya katakan gak bisa tidur. Saya gak bisa tidur dengan nyaman. Malah saya berkata tidur membuat saya malah merasakan, tidur itu tiba-tiba capek. Ceritanya saya ini sakit flu, saudara. Lalu gebras, lalu pilek. Mulai pikirannya, waduh gek kena COVID. Gak sembuh-sembuh, apalagi mendengar cerita dari Bapak Joshua. Dia juga gebras sampai minum obat COVID yang luar biasa. Saya berkata, aduh ojo sampai COVID. Tapi yang terjadi saya sakit. Tiap hari pusing. Sangat pusing, gak tahu pusingnya kenapa. Lalu sakit belum sembuh. Mengalami gusi bengkak. Beberapa hari bisa bayangkan. Ketika gusi bengkak, gak bisa makan. Gak bisa gigit apapun. Yang ada cuma nyut. Sakit banget. Akhirnya kepala tambah pusing. Hati galau. Saat itu saya bisa merasakan aras-arasan. Gak bisa kerja apa-apa. Gak bisa ngapa-ngapain. Lalu saya berkata, tiba ini loh yang namanya krisis. Dalam situasi galau, dalam situasi jujur, 2 minggu saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ditambah mendengar banyak keluhan-keluhan beberapa jemaat. Ada yang melalui WA, ada yang telepon dan mereka berkata, Kak, saya mengalami kegalauan yang amat sangat. Dengkul saya sakit. Saudara yang cerita dengkulnya kakinya sakit. Tidak cuma 1-2 orang, puluhan saudara. Semua ngomong saya capek ngerasain kaki yang sakit. Sudah terapi ke A, terapi ke B, terapi ke C. Bahkan cenciula segala dan macam-macam. Lalu dia katakan, wah gak sembuh pancet. Apa yang harus saya lakukan? Saya bingung ditanya gini. Apa yang saya lakukan? Saya berkata, wes lebih baik nang dokter Novian aja ya.
suntik begitu aja. Itulah sebabnya. Lalu saya berkata, lah piye Kak? Mau jalan gak iso. Itu sebabnya males Kak nang gereja. Mau naik mobil aja gak iso Kak. Yang saya rasakan sakit. Lalu dia katakan, Pio, dulu saya ini lincahnya kayak kancil ya. Lalu dia berkata, saiki gak iso melaku Kak. Lalu saya berkata, lo gampang, pakai aja. Krek, isin Kak. Loh, pakai aja deker ya. Isin Kak, lah saya bingung lah semua isin lah piye ini. Saudara, krisis bukan hanya dialami oleh orang yang sakit. Krisis juga bisa dialami oleh orang yang gak sakit. Tetapi karena dia harus nunggui orang-orang yang dikasih, bahkan pasangan hidupnya yang sakit. Loh, saudara, orang seperti ini bisa kesetrum, saudara. Yaitu mengalami ketakutan. Mengalami galau, pikirannya kalut. Lalu selalu saya tanya, tidur, ora iso tidur. Bahkan sudah sampai minum obat tidur, ora iso tidur. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan krisis. Jangan anggap enteng. Hati-hati. Karena dampak krisis itu adalah saudara merasa gak rohani. Dan benar, saya pun merasakan gak rohani. Gak peduli dengan orang lain. Kecuali apa? Diri sendiri cuma bilang, kok ngene toh Tuhan. Bahkan saat itu saya berani katakan untuk membaca Alkitab pun, waduh, merasa berat sekali. Sudah gak suka sate, alias apa? Gak punya minat untuk saat teduh lagi. Dengar-dengar lagu rohani, dikatakan malah pusing, merasa kering, dan tidak happy. Nah saudara, saya mau katakan ketika gejala-gejala seperti ini terjadi, saya katakan cepat pulihkan dirimu. Bangkit dan harus bisa mengatasi dengan baik. Nah saudara, di dalam Alkitab saya juga melihat banyak sekali tokoh-tokoh yang juga mengalami krisis. Itulah sebabnya saya ini membandingkan. Apa mek aku tok? Apa cuma jemaatku tok? Tapi dalam Alkitab, tokoh yang gede pun mengalami, yaitu namanya krisis. Saya cuma mengambil satu contoh, yaitu nabi besar, yaitu Nabi Elia. Juga pernah mengalami krisis, yaitu krisis kerohanian. Nabi Elia itu mengalami titik terendah di dalam hidupnya setelah dia mengalami kesuksesan dalam hidupnya. Yaitu ketika berperang mengalahkan nabi-nabi Baal. Harusnya gemilang, tapi yang terjadi jatuh ke dalam krisis. Kenapa? Karena setelah kemenangan luar biasa ini, musuh tidak tinggal diam, tidak membiarkan dia. Karena apa? Ratu Isabel, istri Raja Ahab yang jahat itu mengancam akan menghabisi nyawanya. Hanya karena ancaman inilah maka Elia benar-benar capek. Di tengah-tengah kelelahan secara fisik dan rohani, Elia melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Elia sang nabi Allah mengalami krisis yang hebat. Di tengah-tengah ketakutannya. Sampai akhirnya dia pun geru-geru. Dan dia berkata, wahai Tuhan, aku mau mati. Aku mati saja. Ini nabi saudara. Elia mengalami krisis seperti itu. Yang terjadi adalah Tuhan tidak mengutuki Elia. Karena kurang beriman, enggak. Di saat yang sangat sulit bagi Elia. Seperti pujian yang ada, Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap mengirim malaikat untuk menghiburnya. Tuhan meneguhkan iman Elia. Masa-masa sulit Elia ini, saya katakan bukan cuma 1-2 hari.
bukan cuma 1 minggu. Tetapi dikatakan selama 40 hari. Bayangkan. 40 hari Elia sama sekali tidak bernubuat. Elia tidak bisa melakukan pelayanan kepada siapapun. Elia benar-benar dalam situasi terburuk. Dan firman Tuhan jelas mengatakan dia hanya lontang-lantung berjalan sendirian. Yaitu ke gunung Horeb. Saudaraku yang terkasih, kita pun demikian. Kita pun bisa mengalami kelelahan. Yaitu secara fisik dan rohani. Nah, saat-saat seperti itu energi kita terkuras. Dan kita menjadi pribadi yang rentan banget. Karena itulah seorang tokoh mengatakan, sebetulnya ada 2 kemungkinan yang akan terjadi saat krisis menimpa seseorang. Yaitu pertama, dia itu akan menyerah. Dia akan terpuruk. Tidak sampai di sini dia langsung begini. Dia akan nuding, menyalahkan. Entah menyalahkan Tuhan, entah menyalahkan orang lain. Dan merasa hidupnya tidak berguna. Hidupnya merasa aduh hambar, sia-sia, menjadi linglung, lontang-lantung, gak tahu apa tujuan hidupnya. Orang seperti ini akan merasa, aduh hidupku iki gak ono artine, hambar tenan. Itu akibat yang pertama. Tapi sebaliknya, yang kedua dampak dari krisis. Itu malah dikatakan, woi orang seperti ini akan bangkit dan malah menjadi pribadi yang lebih kuat. Hidupnya malah tetap energik. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang ini jangan disembunyikan. Mari kita akan melihat kedalaman hidup kita saat ini. Apakah saudara juga berada di dalam krisis saat ini? Hidup saudara penuh dengan kegusaran, ketidaktenangan, limbung menjalani hidup ini. Saudara selalu merasa, kok gak ada gairah hidup ya Tuhan. Aku kok gak menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupanku. Aku kok lebih memilih pasif, mau tidur saja sepanjang hari. Tapi aku hanya menikmati, yaitu hari-hari yang membosankan. Saudara saya katakan ini vision. Hari ini firman Tuhan menegur kita semua. Jangan terlena dan mendiamkan. Bangkitlah, cepat pulihkan dirimu. Karena itu saudara berbicara tentang krisis. Saya senang sekali membaca sebuah buku. Krisis itu tidak selalu negatif. Ketika saya melihat kata krisis, saya ingat dulu ketika saya ada di Xiamen. Lao Tzu pernah menceritakan krisis dalam bahasa Mandarin. Artinya, sangat jelas sekali. Kata krisis ini mempunyai makna yang berbeda banget. Dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu adalah wei ci. Bukan heci loh ya. Wei ci. Lihat, kata ini terdiri dari 2 suku kata. Yaitu wei dan ci. Wei xian. Apa itu wei xian? Wei xian itu bahaya. Tapi ada ci. Ci hui. Apa itu? Ada peluang. Karena itulah saudara, untuk setiap wei ci atau krisis itu selalu memiliki 2 dimensi. Pertama, yo wei. Ya berarti ada bahaya, memang krisis itu ada bahaya. Tapi kata yang kedua, yo ci, ada kesempatan, ada peluang. Peluang, jadi di setiap krisis boleh terjadi
Walaupun memang krisis memiliki bahaya, namun juga mengandung kesempatan atau peluang yang bisa menuju kepada harapan atau kesuksesan. Saya sangat senang sekali ketika membaca buku Spencer Johnson. Yaitu sebuah buku yang berjudul Who Moved My Cheese. Untuk menjelaskan lebih jelas apa maksudnya di dalam krisis ada kesempatan. Nah, Spencer Johnson ini menulis cerita yang apik tenan. Dikatakan ada 4 tokoh di dalam ceritanya ya. Ceritanya ini ada 2 tokoh yang namanya tikus. Tikus ini bernama Sniff dan Scurry. Lalu ada 2 kurcaci, namanya 2, yaitu Ham dan How. Nah, supaya enggak ngelendur begitu ya, kita akan singkat saja. Ada 2 S, 2 H. 2 S ada Sniff, Scurry, ada 2 H, Ham dan How. Nah, mereka ini tinggal di sebuah labirin. Apa itu labirin? Ini gambarannya, labirin itu ya. Labirin itu merupakan sebuah sistem jalur yang rumit. Kelihatan berliku-liku, harus pokoknya ngelewatin banyak jalan. Bisa jalan ke sini, buntu. Ya cari lagi jalan yang lain. Hidup kita kan demikian, seperti labirin. Nah, 4 tokoh itu, 2 S dan 2 H. Mereka dikatakan selalu mendapatkan keju itu di blok C. Di blok C mereka mendapati setumpuk keju. Dan tiap hari mereka dengan bebas, dengan gembira menikmati makan keju itu. Apalagi gratis. Ya, gratis, siapa yang gak seneng. Namun apa yang terjadi? Lama-kelamaan otomatis keju di blok C otomatis makin berkurang, dimakan terus ya. Menipis. Dan sampai suatu hari jebret, entek. Habis. Tidak ada keju baru yang datang ke blok C tersebut. Nah, setelah keju itu benar-benar habis, maka kedua kurcaci yakni 2 H selalu bertanya begini. Bukan cuma bertanya, kadang-kadang jingkrak-jingkrak dan ngamuk. Who moved my cheese? Siapa yang memindahkan kejuku? 2 kurcaci ini gak terima. Sambil mengomel, jingkrak-jingkrak, marah. Dan masih menanti berharap di blok C tiba-tiba menungul. Yaitu ada keju baru. Sedangkan kedua tikus yaitu 2 S beda. Ketika ngelihat lo kejune entek. Maka dengan lincah dia lari menggunakan penciumannya. Mencari di blok-blok lain. Setelah berputar, mentok dan gagal. Namun mereka tetap tidak putus asa. Mereka terus berlari. Dan akhirnya yang terjadi, berhasil mereka menemukan keju baru. Tapi bukan di blok C, jauh di blok N. Nah, Sniff dan Scurry, 2 S ini, ketika menemukan keju baru, mereka makan dengan kenyang. Lalu bagaimana dengan kedua kurcaci, 2 H tadi? Mereka masih terus berembuk. Mereka terus berdiskusi. Mereka menyalahkan keadaan. Mereka marah. Mereka mengomel. Penuh dengan depresi. Dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, krisis. Ada bahaya. Tetapi juga ada kesempatan. Marilah kita berhenti menyalahkan siapa-siapa. Dan siap serta mulai berlari. Yaitu mencari kesempatan-kesempatan baru. Dan membangun yang baru. Karena itu saudara, ketika terjadi krisis, lihat Sniff dan Scurry. Tetap menjalani kehidupan dengan semangat. Tapi beda dengan Ham dan How. Mereka terpuruk. Mereka hanya menyalahkan.
dan tidak bisa bangkit. Saudaraku yang terkasih, dunia di mana kita hidup hari-hari ini, jujur saya katakan penuh desakan-desakan, goncangan-goncangan. Sebagai manusia seringkali kita pun berada di dalam kondisi terjepit, terdesak. Sekarang ini di mana-mana, di sana sini banyak cerita si A, pengusaha yang ada di Batam, mengakhiri kehidupan keluarga dan dirinya karena sahamnya anjlok. Di Hong Kong ada pemilik restoran, karena seat pun bangkrut, loncat dari lantai ke-8 dan macam-macam. Seorang ibu menceritakan pergumulannya. Oh, dia merasa tertekan. Dia merasa tidak sanggup lagi menghadapi masalah di dalam keluarganya. Maka di dalam pergumulannya dia bertanya, mengapa kok cuma saya yang mengalami semua ini? Kok aku? Kok selalu aku? Di mana Tuhan? Mana pertolonganmu? Saudara, beratnya masalah, pergumulan kadang dapat membuat seseorang itu mengalami satu krisis. Namanya krisis kepercayaan. Nah saudara, ketika krisis itu juga terjadi pada kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan seperti 2H tadi? Atau kita akan melakukan seperti 2S tadi? Hari ini mari belajar dari pemazmur. Pemazmur dalam bagian ini juga demikian. Dia sedang berada dalam kesusahan. Dia berseru kepada Allah. Namun dia juga melihat, kok aku berada dalam masalah? Kok aku tidak bisa melihat pertolongan Tuhan? Sampai pemazmur juga berada di satu titik di mana dia juga mempertanyakan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca dalam ayat 9 sampai ayat 10. Di sana dikatakan, oh sudah lenyapkah? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Oh sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Itu titik mentok yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur juga mengalami krisis kepercayaan terhadap kasih setia Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah di tengah-tengah krisis kepercayaan, karena beratnya pergumulan yang dia alami, si pemazmur dapat eksis bangkit dari keterpurukannya. Yang dilakukan pemazmur itu ada 2. Yaitu yang pertama, dia tetap mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Mengingat perbuatan Tuhan, saya berani katakan itu adalah kiat menyelesaikan problem hidup kita. Mengingat perbuatan Tuhan itu merupakan sebuah tindakan yang luar biasa sekali. Saudara, secara naluri manusia itu adalah selalu mengingat kejelekan, selalu mengingat kesalahan, selalu mengingat dosa manusia. Manusia itu sulit mengingat kebaikan orang kepadanya. Itulah sebabnya pemazmur mengajari kita hari ini. Ketika kita terpuruk, ingatlah, jangan cuma mencak-mencak marah. Tetapi pemazmur sungguh mengingat, yaitu ada segala perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat dan mengherankan yang telah diterimanya selama ini. Itu yang dia ingat dan membuat dia akhirnya bisa bangkit kembali. Saudara, ada seorang bapak, yaitu Bapak Hosana. Dia mempunyai kebiasaan yang baik sekali. Dia itu selalu tiap-tiap hari mencatat setiap peristiwa yang terjadi, setiap doa yang dia panjatkan, setiap berkat-berkat yang dia alami dan tak terduga, selalu yang dia alami itu dia catat, dia tulis di dalam sebuah buku.
Bapak ini mencatat dengan rajinnya. Dan jebret satu kali. Bapak ini mengalami hal yang terpuruk di dalam hidupnya. Dia ngerskulo, yaitu dengan masalah-masalah dalam hidupnya. Dia cuma berkata, kok ngene toh Tuhan? Kok begini toh Tuhan? Kok aku mengalami hal yang gak ngenai toh Tuhan? Dan akhirnya dia hanya bisa buka kembali buku catatannya. Sebelum dia mencatat, dia baca lembar per lembar. Wah, dia katakan saat itu dia pun menangis saudara. Berlinang penuh air mata. Lalu dia berkata, ya ampun Tuhanku, ampuni aku. Karena di catatan di bukuku mengingatkan aku kembali. Yaitu bagaimana kesetiaan Allah di dalam diriku. Bagaimana pertolongan Allah terjadi di dalam hidupku banyak banget. Di mana kesetiaan Allah, oh sungguh nyata di dalam hidupku. Itu sebabnya ketika dia baca. Pada waktu itulah kemudian dia berkata, terima kasih Tuhan, kau ingatkan aku kembali. Engkau sudah menyemangati aku kembali. Hidupku penuh pasang surut. Tapi yang luar biasa adalah Tuhan tetap baik bagiku. Pertolongan Tuhan tetap nyata ada di dalam hidupku sampai saat ini. Nah Asaf melalui mazmurnya juga mengingatkan kembali catatan kebaikan dan berkat yang telah Allah lakukan di dalam hidupnya. Oh mungkinkah kita menghitung semua kebaikan-kebaikannya itu? Itulah bukti kesetiaannya yang akan terus ia lakukan kepada kita meski tetap kita ini sering meragukannya. Itu sebabnya pemazmur menulis dalam ayat 13. Aku hendak menyebut-nyebut ya Tuhan segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah krisis yang kita hadapi sekarang, saya ingatkan jangan pernah lupa bagaimana Tuhan sudah menolong kita di masa lalu. Dan tetaplah percaya bahwa Ia juga akan tetap mengulurkan tangannya menolong kita saat seperti ini. Alkitab senantiasa mengingatkan kita agar kita tidak melupakan segala kebaikan yang telah Ia berikan. Kita tidak boleh lupa bagaimana Tuhan berkali-kali telah meluputkan dan melindungi kita dari berbagai permasalahan di dalam hidup kita. Saudara, saya pun demikian. Kalau saya lupa untuk bersyukur, saya kembali mengingat pertolongan Tuhan itu begitu banyak di dalam hidupku. Saudara, apalagi kalau saya ini masih belum bisa melupakan ketika rumah di Batu meledak. Pada saat itu saya bisa merasakan, wow, dahsyat pertolongan Tuhan. Itu sebabnya membuat saya juga sangat-sangat mencintai, yaitu jemaat Kediri. Karena apa? Pertolongan mereka, hiburan mereka, kekuatan mereka ketika mereka ikut bersama-sama menyelesaikan masalah di Batu. Sampai saat ini masih saya ingat. Dan saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan sampai saat ini. Maka membuat saya berkata, saya tidak akan bersungut-sungut Tuhan. Karena itulah saudara, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat 2. Karena itu saudara, cari Dia. Lari ke dalam pelukannya. Dengar suaranya. Percayalah bahwa semua ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu ketika kita menghadapi krisis, ingat pertolongan Tuhan dahsyat bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatkanlah dirimu. Di dalam masa krisis, bahwa kasih setia Allah itu tidak berubah kok bagi kita. Saudara, salah satu pesan yang selalu didengung-dengungkan kalau terjadi krisis itu adalah jangan panik. Ketika orang panik, maka keputusan apapun yang diambil, saya berani katakan hasilnya pasti kekacauan. Karena itu ketika krisis menimpa diri kita, silentkan diri.
tenangkan diri. Jangan panik. Kenapa? Karena kasih Allah tidak akan jauh dari kita. Bukankah ada ungkapan life always change? Yang artinya hidup itu loh selalu berubah, betul? Tiap detik waktu yang berputar itu selalu mengandung perubahan. Saya ingat banget kata-kata dari Plato. Ya, Plato itu seorang filsuf, dia berkata, tidak ada kok yang tetap. Segala sesuatu itu mengalami perubahan. Lihat aja peradaban juga mengalami perubahan. Kalau kita ingat sekarang ini, wah kita bisa menikmati Imlek. Dulu bisa menikmati Imlek. Hal yang berbau, yang begitu-begitu dilarang. Tapi lihat sekarang, Imlek malah menjadi hari libur. Saya kemarin bingung, loh ini kok kantornya tutup, saya lupa. Lalu saya ngeliat, oh kalendernya sih sudah merah sekarang ya, berarti libur. Itulah sebabnya Siska bertanya, loh Kak, Kemis libur, Jumat libur enggak Kak? Mana ada libur, datang karena Jumat enggak tanggalannya enggak. Loh Sabtu loh Kak libur lagi, mosok saya ngeliat, enggak taunya Imlek, loh berubah sudahan. Teknologi juga terus berkembang, berubah, mode dan tren berpakaian juga berubah. Saudara dulu kalau saya itu pakai baju umpamanya bolong-bolong gimana? Langsung bingung cari tukang jahit. Nah kalau sekarang trennya berubah. Saya bingung loh. Kalian ini tadi teblok toh. Atau sampai celononya suwek. Kenapa? Robek semuanya lalu berkata tren Kak, model Kak. Saudara kita ngelihat diri kita pun berubah betul? Kalau kita ngelihat diri kita dulu imut enggak? Sekarang kalau lihat foto piye? Amit-amit ya. Lah kok tiba kok ya berubah. Saudara lihat hidup pun selalu berubah. Tapi saudara, sekalipun banyak hal seiring perjalanan waktu, tetap ada satu hal yang pasti dan tidak pernah berubah. Yaitu apa? Seperti pujian tadi, kasih setia Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Demikian pula kasih setianya. Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Tuhan dekat meskipun seringkali kita itu menjauh darinya. Nah kiranya pengakuan dan keyakinan iman pemazmur juga menjadi pengakuan dan iman kita. Kasih setia Allah tidak pernah berubah. Kasih setia Allah tak terhitung banyaknya dan tak terbilang besarnya. Karena itu saudara, ketika saudara dalam keadaan kewalahan atau saudara merasa lemah, mengalami krisis, saya katakan ingatlah nasihat Paulus. Mohonlah kekuatan dari Allah untuk dapat dikuatkan oleh Roh. Ini penting saudara. Saudara sebagai manusia kita tuh memerlukan kekuatan dalam banyak hal. Tapi hari ini yang terpenting seperti kata Paulus. Mari kita berdoa. Mohon kekuatan batin kita, roh kita. Batin itu menunjuk pada diri kita yang terdalam. Mencakup pikiran kita, emosi kita. Kemauan untuk membuat pilihan itu juga bisa membuat krisis bagi kita, betul? Hari-hari ini lo lihat, nanti 14 Februari ada pemilu. Saudara hayo siapa yang gak bingung? Semua pada saat ini lagi bingung, piye Kak, milih 1 atau milih 2 atau milih 3 dan macam-macam. Saudaraku yang terkasih, pilihan juga membuat kita bingung, tapi dikatakan mari kita berkata Tuhan, kuatkan rohku, kuatkan batinku. Karena kekuatan batin itulah yang membuat diri kita akan tetap kokoh. Dan menolong kita melewati kesulitan dan tantangan hidup dengan penuh kemenangan. Saudara memang banyak orang meminta kekuatan fisik kepada Tuhan. Tuhan kuatkan aku. Saya katakan gak salah. Namun kekuatan batin itu lebih bernilai
daripada cuma energi fisik. Ketika batin kita kuat, maka kita memiliki kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita untuk menyelesaikan masalah hidup kita yang terdalam. Karena itu saudaraku, di tengah kesusahan, pergumulan yang kita hadapi, kita harus punya kemauan. Yaitu untuk bangkit, mengatasi, yaitu cari pertolongan hanya di dalam Kristus. Mari belajar untuk mengingat, merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lampau. Itu adalah kunci untuk kita tetap kuat, tetap eksis di tengah krisis yang kita jalani dari hari ini maupun di depan kita. Ingat, kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu kita ingat, kebaikan Allah terbesar sudah diterima oleh kita melalui Yesus Kristus. Di mana dikatakan dalam Roma 8:32. Kita baca bersama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah, kiranya perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lampau sungguh-sungguh dapat menguatkan kita hari ini dan menyertai kita di masa depan. Bangkit dan semangatlah dengan krisis dalam hidupmu. Jangan cuma geru-geru, ya. Sebagai penutup, mari kita akan melihat kepintaran seekor burung gagak, ya, yang lagi viral hari ini. Coba kita ngelihat. Saudara, ketika saya menghadapi krisis, saat itu ada satu kiriman WA dari teman, yaitu gagak yang pinter banget. Burung gagak ini mau minum air, yaitu di dalam botol. Tapi tidak terjangkau oleh parunya, ya, tidak terjangkau oleh parunya. Nah, ketika tahu air dalam botol nggak bisa diminum, bukannya ditendang ya botol itu ya, atau bukannya diacuin botol itu. Tetapi yang burung gagak lakukan adalah apa? Wah, dia ngambil batu, saudara, dimasuk, diminum lagi, cek, gak iso sian. Wah, cari lagi, cari batu, dimasuk lagi batu itu ke dalam botol. Terus sampai akhirnya otomatis air dalam botol gimana? Naik, lalu dia pun bisa minum. Saudara, hal ini juga mengingatkan kita. Dalam perjuangan hidup bukan hanya kita cuma geru-geru. Tapi gini, harus menggunakan akal budi yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan cuma sibuk menyalahkan keadaan seperti 2H tadi. Menghadapi krisis, tidak cuma menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tapi harus makin berhikmat dalam Tuhan. Sadarilah bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan dan mengecewakan kita yang mau setia percaya kepadanya. Benar, krisis ada bahaya. Tapi juga ada peluang, ada kesempatan. Karena itu melewati krisis, mari tetap berfokus kepada Tuhan dan suaranya. Ingat, Tuhan telah memberikan akal budi dan hati nurani. Karena itu stop berkeluh kesah. Lakukan sesuatu seperti tikus-tikus tadi. Karena apa? Tidak jarang justru di tengah krisis orang tuh bisa terpicu dan bisa terpacu untuk berusaha keras. Adrenalin di dalam diri kita terpompa untuk survive. Karena itu saya katakan ingat jangan kalah dengan 2S. Sniff dan scurry. Ingat badai pasti berlalu. Karena itu bangkit dan semangatlah menghadapi krisis apapun. Tuhan menguatkan kita semua dan bersukacitalah menghadapi hidupmu ke depan bersama-sama dengan Dia. Amin.